Romo Budi misalnya, itu juga nggak bisa ngamuk sama tukang kain itu ya nggak bisa kok pakai ubah yang panjang kayak. Jadi makanya ternyata semuanya sama. Sini kebetulan ada Romo Budi, Romo Tulik gitu, sama. Jadi puasa itu rumusnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadra, Sakti, Namo Buddhaya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para tokoh agama yang hadir, terkhusus yang kita cintai bersama Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit beserta jajaran yang dari Jakarta, Bapak Imam, Pak Kapolda yang saya hormati beserta seluruh jajaran, tamu undangan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, sore hari ini kita dipertemukan dalam satu momentum bersama, momentum buka puasa bersama yang hanya bisa dilakukan di bulan puasa. Hanya istilahnya buka puasa bersama. Puasa itu bahasa bersama manusia. Bahasa bersamanya agama itu di puasa. Bahasa ritual ketuhanannya semuanya berbeda. Jarang yang sama. Tapi puasa adalah ritual yang semua agama itu menjalankan. Bentuknya memang berbeda-beda. Di Hindu dikenal dengan puasa Nyepi, di Nasrani ada Jumat Agung, di Buddha ada puasa dapatkan 8 jalan menuju nirwana. Hampir semua agama mengajarkan puasa, dan puasa itu sama di semua agama, yaitu menjaga nafsu makan dan dari godaan perempuan. Ternyata semuanya sama. Sini kebetulan ada Romo Budi, Romo Tulik gitu, sama. Jadi puasa itu rumusnya sama. Sampai puasa di luar agama rumusnya sama. Ada puasa yang dia dapat istri cantik, ya puasa. Ada yang baca Ya Rahmanu Ya Rahim, ada yang baca Surah Mata Kaji Haji Bijaran Goyang, ya puasa. Sampai ada yang cari nomor aja puasa. Jadi maaf Pak Kapolri, sekarang ini banyak yang ngeslot pun pakai puasa. Saking tahu bahwa puasa itu keramat. Sejarah puasa ini juga sejarah keramat. Yogyakarta ini terbentuk itu karena sejarah puasanya Gede Pemanahan dan Ki Ageng Giring di Bang Lampir sana. Sejarah turunnya Al-Quran juga sejarah puasa di atas Gua Hira, cuma sana menyebutnya kholwat. Yahudi dan Nabi Musa juga sejarah puasa di Bukit Tur Sina. Jadi perubahan-perubahan besar dalam sejarah masa lalu itu puasa, makanya puasa itu bahasa bersama. Makanya Islam ketika diajarkan puasa itu menggunakan landasan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti orang dulu juga mengajarkan puasa. Makanya puasa ini paling trending dalam bahasa anak sekarang. Ibadah yang paling trending di semua agama itu ya puasa. Karena semua agama kenal dan rumusnya sama. Rumusnya adalah tidak makan, tidak minum urusan perut dan urusan bawahnya. Dua itu. Karena apa? Karena dunia dan seisinya ini putarannya nggak pernah jauh dari dua itu. Makanya orang harus dilatih mengendalikan dua hal itu. Karena dunia dan seisinya beserta suspeknya itu nggak pernah jauh dari urusan dua ini.
Kenapa antar negara bisa perang? Urusan makanan. Kenapa antar negara bisa perang? Urusan kekuasaan. Itu cuma dari dua itu. Yang satu urusan perut, yang urusan laki-laki dan perempuan, urusan syahwat adalah urusan keberlangsungan kehidupan. Tanpa urusan bawah perut, bawah pusat, ini dunia juga berhenti. Tanpa ada pertemuan laki-laki dan perempuan, dunia berhenti. Tapi dunia bisa menjadi kacau juga karena persoalan laki-laki dan perempuan. Manusia tidak bisa, manusia bisa bergerak juga karena makanan, tapi kehidupan manusia berhenti juga karena makanan. Maka dua hal ini menjadi satu hal yang diajarkan dari awal sampai hari ini. Jadi suspeknya sangat banyak. Hari ini kita duduk di sini, ini juga karena persoalan bagaimana menjaga kehidupan manusia. Menjaga kehidupan manusia yang dilakukan oleh Bapak Polisi, oleh Pak Tentara, oleh Kiai, oleh semua ini sebenarnya kan problemnya itu dari manusia. Nah, manusia ini menjadi hidup, mati, itu ya karena dua ya. Dia menjadi hidup dan berkesinambungan karena hubungan yang baik antara laki-laki dan perempuan. Dia menjadi berkesinambungan tertata juga karena tertatanya urusan logistik yang masuk dalam perut manusia. Lahirnya perusahaan-perusahaan besar, lahirnya siklus kehidupan yang demikian rumit atau mudah, itu sebenarnya awalnya dari situ. Berawal dari karena apa? Karena memang dari dua hal itulah kehidupan ini berjalan. Makanya ini harus ditata. Nah, cara menata yang paling mudah yang diajarkan oleh agama sebagai landasan hidup yang diberikan oleh Yang Kuasa itu adalah dengan menahan nafsu di dua. Kita bisa mengambil contoh yang sangat banyak. Negara-negara besar hari ini, misalnya Cina sekarang itu negara besar dengan penguasaan finansial yang demikian kuat. Tapi hari ini Cina menghadapi problem logistik yang juga sangat serius. Karena harus kasih makan 2 miliar orang itu nggak mudah. Maka dia kemudian bergerak ke semua negara dan hasilnya adalah penguasaan dalam sektor-sektor dunia. Ini juga problemnya karena menjamin kehidupan perut. Nah, ini dua hal ini dijaga. Nah, makanya lahirnya kehidupan ini dari dua. Ini yang kemudian apapun yang dilakukan manusia sebenarnya nggak pernah jauh dari sini. Nah, hari ini kita bisa melihat dulu kehidupan manusia di awal itu ya normal, survival, di awal makan. Tapi begitu dari kehidupan laki-laki dan perempuan ini menghasilkan suku-suku, menghasilkan bangsa-bangsa, sampai akhirnya kemudian menghasilkan negara. Ini kalau sampai salah mengelola, salah mengelola siklus kehidupan dua sektor ini kehidupan menjadi sangat kacau. Dan ketika kehidupan itu menjadi sangat kacau, dia punya kemungkinan dua, terus berjalan atau punah, ketemu resolusi atau buntu. Makanya setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kamu berpuasa agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu artinya orang yang kemanapun tahu bahwa dunia ini ada asal-usulnya dibikin oleh Tuhan. Nah, ujian ketakwaan itu ada di mana? Ini ujian ketakwaan. Ujian ketakwaan atau kualitas ketakwaan itu ada di dalam penjelasan satu ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Tapi ayat ini diawali dengan ya ayyuhan nas, manusia. Jadi setelah dilatih secara personal
kemudian dipertemukan dengan namanya manusia. Manusia, aku ciptakan kalian aku bikin kalian menjadi bangsa dan suku wajah aku suku bawa aku bikin kalian suku untuk apa? Pengertian baru inna akramakum indallahi atau orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling bertakwa. Nah, orang bertakwa ini melewati fase pengertian memahami menjadi manusia, memahami menjadi laki-laki dan perempuan, memahami menjadi bangsa, menjadi suku. Makanya banyak negara yang gagal di sini. Memahami sesama manusia tidak selesai, masih menganggap bahwa kami yang kulit putih yang paling baik, kami yang kulit hitam kelas 2. Maka bangkitnya Afrika sangat susah karena tidak bisa menyelesaikan urusan manusia. Bangkitnya suku-suku juga susah kalau tidak bisa menyelesaikan urusan kesukuan. Kenapa negara di Timur Tengah itu tidak bisa bangkit? Karena apa? Dia tidak bisa menyelesaikan suku bahwa qabailah, tidak bisa menyelesaikan urusan bangsa dan urusan suku. Dan alhamdulillah untuk urusan itu, karena nenek moyang kita ini kebetulan hobinya puasa. Satu bangsa dengan hobi puasa itu adalah bangsa Indonesia. Ada puasa agama, ada puasa yang sifatnya adalah puasa independen. Apanya di sini? Puasa independen itu misalnya puasa yang gantung di pohon, terus apa ngalong. Ada puasa di sini bisu, nggak ngomong sama orang. Ada puasa jalan, apa namanya, edan. Ada puasa tidak kena matahari karena orang sini ini kebetulan punya sistem pengendalian nafsu yang paling luar biasa karena segmen hidupnya hampir sebagian besar dijalankan dengan puasa. Makanya pola kehidupan di sini ini pola kehidupan yang luar biasa. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang bisa menyelesaikan urusan laki-laki dan perempuan. Di Indonesia ini insya Allah di antara negara bangsa yang paling mampu menyelesaikan resolusi laki-laki dan perempuan itu di sini. Perempuan bisa sekolah, perempuan bisa jadi pemimpin, perempuan bisa jadi apa saja. Itu di Indonesia. Dan kebetulan resolusi antar suku ini juga bisa jalan. Antar suku kita bisa bersatu, antar bangsa kita bisa bersatu. Itu terjadi di sini. Dan ini adalah warisan dari satu budaya panjang yang luar biasa dari tirakat nenek moyang kita dalam sejarah-sejarah masa lalu. Makanya ketika Islam sebagai agama mayoritas pun ini tinggal numpang di sini, numpang enak. Karena apa? Landasan sosialnya, sosiologinya sudah jadi, sistem antropologinya juga sudah jadi, sistem kulturalnya juga sudah jadi. Makanya ketika bagaimana kehidupan bersama laki-laki perempuan terjaga, antar suku terjaga, orang kita bisa menggunakan landasan yang diajarkan Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua sesungguhnya adalah para pemimpin. Ini sebuah kalimat yang luar biasa, tidak ada yang merendahkan, tidak ada yang direndahkan. Kalian semua para pemimpin. Perbedaan laki-laki perempuan, perbedaan suku bangsa punya konsekuensi, semuanya adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyat, dan di antara kalian pasti akan diminta pertanggungjawaban antara yang pimpin dan yang dipimpin. Akhirnya konsep ra'iyah itu bisa berjalan di Indonesia. Makanya orang Indonesia kemudian menganut konsep ra'iyah atau konsep rakyat. Ini satu-satunya negara mayoritas muslim yang bisa menggunakan konsep rakyat. Semua hidup berbeda suku, beda agama, beda bangsa, bisa hidup saling bertanggung jawab. Makanya kita nggak ada masalah.
kebetulan ada di sini Muslim, Pak Kapolri, Nasrani, Pak Pendeta, bisa saling pimpin dan bisa saling dipimpin. Itu konsep ro'iyah. Ro'iyah yang sekarang dikenal dengan rakyat. Jadi Indonesia ini bukan people. Kalau people itu nggak cocok hidup di Indonesia. Karena apa? People itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia diktator. Makanya di konsep ro'iyah ini nggak cocok. Negara khilafah nggak cocok, Ikhwanul Muslimin nggak cocok. Kita ini juga bukan komunis. Kalau komunis itu adalah proletar. Begitu dia di mayoritas, dia diktator proletariat. Makanya komunis nggak cocok. Apa? People juga tidak cocok karena apa? Ini konsep dasar yang sudah terjadi di sini dari proses menghargai laki-laki perempuan. Kemudian ini berjalan sampai akhirnya kita punya konsep bagaimana hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Ini konsep yang luar biasa. Makanya Indonesia ini bisa mengadut paham musyarakah. Musyarakah itu konsep hidup berbeda-beda tapi saling melengkapi, bersekutu. Saya sholat ini, saya kiai sholat, tapi nggak bisa meninggalkan entitas suku yang lain. Misalnya kita sholat ini, kiai sholat itu pakai sarung, sholatnya kiai tapi sarungnya ini pabrik. Nah yang kebetulan punya pabrik ini Cina, makanya kiai juga nggak boleh suka ngamuk sama Cina. Karena kalau Cinanya pergi, kiainya utuh. Tidak bisa. Oh no way. Wudu itu air, tapi air itu keran. Keran itu pabrik. Makanya kiai itu nggak boleh juga anti industri. Karena hampir siklus kehidupan agama itu juga ditopang oleh industri. Tidak bisa. Pak Romo Budi misalnya, itu juga nggak bisa. Apa ngamuk sama Pak tukang air gitu ya, nggak bisa kok. Ubah yang panjang kayak jadi makanya agama itu. Nah, itu makanya kedudukan Tuhan sebagai sebuah kedudukan tertinggi dalam konsep kehidupan kita ini akhirnya bisa diterapkan bahwa ada Tuhan dan setelah itu siklusnya adalah manusia. Makanya Indonesia ini bisa menggunakan Pancasila. Ini dari konsep yang dasar tadi, memahami perempuan, memahami laki-laki, memahami suku, memahami bangsa. Yang dasar utamanya adalah pengendalian hawa nafsu di perut dan di bawah perut. Yang lain ini suspek semua. Makanya kita bisa menggunakan Pancasila itu sesuatu yang luar biasa. Yang tertinggi tetap Tuhan. Dan bangsa ini belum pernah merendahkan Tuhan. Orang dulu menyebut animisme, dinamisme, tertinggi juga Tuhan. Di masa Hindu, Tuhan tertinggi. Karena apa? Penguasaan terhadap manusia yang menguasai ini tetap para dewa. Dan yang boleh berbicara para dewa adalah kasta Brahmana itu tertinggi dari dulu di sini. Kesatria para raja itu kasta kelas 2. Besya pegawai kelas 3, termasuk sudra ini petani pedagang dari tertinggi tetap Tuhan. Maka ketika kita menjadi negara, Tuhan ini tetap tertinggi. Jadi jangan sekali-sekali bangsa ini terus dianggap pernah menghinakan Tuhan. Tertinggi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah itu adalah kemanusiaan. Karena apa? Sumber kehidupan ini semuanya siklusnya ada di manusia. Jadi jangan dikira ini semuanya karena manusia. Ada pabrik kursi karena pokoknya manusia. Bahkan ada pabrik pempes itu juga karena kayaknya manusia. Apa sekarang yang tidak berasal dari manusia? Mobil karena manusia pengen cepat. Jadi siklus kehidupan ini ada pabrik teh juga karena mulutnya manusia. Dan manusia ini gak pernah bisa hidup tanpa persatuan. Dia harus bersatu dengan yang lain. Jangan mungkin manusia hidup itu sendiri, gak bisa. Makanya ketika manusia makan di dalam Islam doanya Allahumma barik lana, berkahilah kami. Kenapa bukan saya? Karena makanan itu
itu menghasilkan siklus hidup yang luar biasa. Satu piring makan yang kita makan itu menghasilkan industri pupuk, industri baja sawah, industri penggilingan padi, industri bumbu, industri macam-macam. Dan itu tempatnya kita nggak tahu yang bikin bumbu di mana, yang nanti sebelum di mana. Sudah masukkan, ya karena waktu ini sudah ya mau benar. Persatuan tidak bisa ditinggalkan, makanya ya sambil minum-minum dikit nggak apa-apa. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma lakal syukur ya Rabbi wa ala rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi manusia nggak bisa tanpa persatuan. Nggak bisa, nggak ada di mana, kita juga nggak tahu yang bikin makanan itu ada di mana. Nah, dua hal itu ada bisa selesaikan di Indonesia. Makanya dan manusia bisa bersatu, itu kuncinya satu, menghargai orang lain. Kalau kita nggak bisa menghargai orang lain, persatuan itu mokal. Makanya landasan persatuan itu adalah kerakyatan. Makanya kerakyatan itu landasan persatuan. Bagaimana itu berbeda tapi saling mengerti dan saling tanggung jawab, itu namanya kerakyatan. Jadi rakyat ini sebuah sistem landasan yang luar biasa. Nah, tapi untuk menghargai orang itu juga butuh hati yang luas, hati yang dalam untuk menerima pancaran-pancaran ketuhanan, bahwa semua kehidupan ini takdirnya dari Tuhan. Makanya kerakyatan itu hanya bisa dipimpin oleh hikmah, karena hikmah itu kondisi hati yang terbuka oleh orang, dan itu harus bijaksana, nggak boleh cuma bijak sini. Pak Kapolri orang Jogja, tiba-tiba yang diurus Jogja doang, itu namanya bijak sini, bukan bijaksana. Dan itu harus ada perwakilan. Kalau tanpa itu kita semua nggak bisa jalan. Nah, itu baru tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang semua berawal sumbernya cuma dua itu. Makanya latihan dasar itu ya cuma di dua itu, di perut sama bawah perut, karena semua siklus ini sumbernya dari situ. Manusia hidup dari perut, manusia berkelanjutan karena berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan waktu yang singkat seperti ini, semoga ada manfaatnya, dan saya kita doakan semoga Pak Kapolri diberi kesehatan, diberi kekuatan. Amin. Apalagi dalam situasi hiruk pikuk seperti ini, bulan puasa saja masih ada yang demo. Semoga para polisi, tentara dikasih kekuatan untuk selalu menjaga agama, bangsa dan negara. Atas nama pribadi, bila ada kekeliruan, kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Lubis. Berkah dalam.